jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali kita di dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati bersama saya, Frida. Semoga hari ini sukacita Tuhan menyapa kita semua. Dan renungan kita pada hari ini berjudul Bekal Roti. Bapak dan Ibu, kita semua mengetahui bahwa para murid adalah orang yang terdekat ketika Yesus melakukan misinya di dunia ini. Selama melakukan misi Allah di dunia, para murid kerap kali melihat banyak pengajaran, mukjizat, dan hal baru yang tidak jarang membuat para murid sendiri takjub. Para murid tidak hanya sekedar melihat saja, tetapi mereka turut merasakan mukjizat-mukjizat yang terjadi kala itu. Tentu sebagai orang yang selalu bersama dengan Yesus, sudah selayaknya mereka menjadi orang yang terdekat dan mengenal Tuhan Yesus. Akan tetapi, dalam pembacaan kita kali ini, yang diambil dari Markus 8, ayat yang ke-14 sampai yang 21, yang berjudul tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes, mengisahkan para murid yang justru melupakan atau meragukan keberadaan Yesus pada saat itu. Perikop ini mengisahkan para murid yang sedang dalam perjalanan. Namun, di tengah perjalanan, mereka menyadari bahwa bekal roti yang mereka bawa hanya sebuah saja. Dan itu tidak cukup untuk mereka semua. Mendengar hal itu, Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Kalimat ini tidak langsung dimengerti oleh para murid kala itu. Tentu banyak tafsiran akan kalimat Tuhan Yesus yang ini. Dan kita mau melihat satu arti saja. Kalimat yang Yesus lontarkan tersebut, para respon yang diberikan oleh para murid Yesus dengan berdiskusi bersama, dan Tuhan Yesus mendengarkan jawaban mereka. Mereka mengatakan, itu dikatakan ya karena kita tidak mempunyai roti. Para murid menjawab demikian karena mereka merasa bahwa ketika mereka kekurangan, mereka jangan sampai meminta roti kepada orang Farisi ataupun Herodes kali. Kenapa? Karena mereka adalah kelompok orang-orang yang jauh dari Allah. Mereka adalah orang Farisi yang sangat menjunjung tinggi hukum-hukum, tetapi tidak menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Dan ada juga Herodes. Herodes adalah orang yang dikenal ateis atau orang yang tidak percaya dengan keberadaan atau adanya Tuhan pada saat itu. Para murid berpikir bahwa mereka tidak seharusnya meminta bantuan kepada orang lain, dan mereka tampak bingung dan khawatir dan pada akhirnya saling menyalahkan perihal tentang tidak membawa bekal roti yang cukup untuk perjalanan mereka kala itu. Melihat respon para murid, Yesus menegur mereka dan berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti, telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Kisah tersebut mengingatkan akan kehidupan kita. Banyak yang terjadi dan kita lewati di dalam kehidupan. Kita pun sama seperti para murid Yesus kala itu. Kita merasa kenal dan dekat dengan Yesus. Akan tetapi ada satu kesulitan yang kita hadapi ketika di dalam pekerjaan, sekolah, keluarga, pelayanan, dan di tempat yang lainnya, kita menjadi merasa khawatir, takut, dan bahkan tidak jarang saling menyalahkan akan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita seolah-olah lupa akan keberadaan Yesus pada saat itu. Dan kita pun juga seolah-olah lupa akan penyertaan Yesus yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hingga pada akhirnya Yesus pun hadir menyapa dan mengingatkan kita akan penyertaan-Nya.
Oleh karena itu, marilah kita saat ini selalu mengingat penyertaan Yesus di dalam kehidupan kita dan tidak saling menyalahkan atas kesusahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau menyalahkan orang lain akan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita terus mengajak Yesus saat suka dan duka. Sehingga Yesus pun tidak perlu menyapa dan mengetuk hati kita sampai berkata, "Masihkah kamu belum mengerti?" Selamat mengundang Tuhan dan merasakan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.